Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar terus memantau dampak anomali cuaca yang menyebabkan bencana kekeringan dan angin kencang di sejumlah kecamatan di Aceh Besar. Selain menyiapkan personil dan peralatan, BPBD Aceh Besar juga membuka posko siaga darurat bencana hidrometeorologi. Data dari Pusdalops BPBD Aceh Besar, ada 19 kecamatan yang mengalami dampak kekeringan dan angin kencang. Akibat angin kencang, 13 atap rumah warga, 2 unit ruko, 3 unit lembaga pendidikan daya, dan 1 atap sekolah dasar rusak. Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan 15 pohon besar, terutama di wilayah Ingin Jaya dan Belang Bintang. Untuk mempercepat penanganan dan memudahkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana ini, BPBD mendirikan posko siaga darurat bencana hidrometeorologi di Pos Damkar Induk Sipreh, Kecamatan Sukamakmur. Warga juga bisa melaporkan setiap peristiwa alam agar cepat ditindaklanjuti petugas. Kondisi cuaca di Aceh Besar saat ini sedang dilanda kemarau atau kekeringan, yang mana telah berdampak pada 19 kecamatan yang tersebar di Aceh Besar, itu yang terdampak dengan kekeringan, lahan pertanian atau sawah masyarakat yang mengering. Juga yang mana di Kabupaten Aceh Besar dalam beberapa hari ini terjadi perubahan atau anomali cuaca yang sangat signifikan. Itu dalam waktu seketika dan tiba-tiba terjadi angin kencang, sehingga juga telah terdampak pada 13 unit rumah masyarakat. BPBD Aceh Besar juga mengaktifasi 10 pos mulai dari Kecamatan Long yang ada di wilayah barat Aceh Besar hingga ke Kecamatan Lembah Solawah di bagian timur Aceh Besar. Agar dampak dari anomali cuaca ini bisa ditangani dengan cepat, termasuk pantauan kebakaran hutan dan lahan yang juga kerap terjadi saat musim kemarau di Aceh Besar. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Kita tanyakan lebih lanjut soal bencana kekeringan dan juga angin kencang di Aceh Besar bersama Kepala BPBD Aceh Besar, Bapak Ridwan Jamil. Salam Nusantara. Pak Ridwan, ini boleh diupdate terkait dengan kekeringan dan anomali cuaca bagaimana hingga saat ini? Kecamatan mana saja yang terdampak, Pak? Selamat pagi, salam Nusantara, Mbak Glenny. Ya, bagaimana Pak untuk update-nya? Kecamatan mana saja yang terdampak kekeringan dan juga anomali angin kencang ini, Pak? Ya, kalau untuk kekeringan kita mencapai 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dari 23 kecamatan. Jadi boleh dikatakan hampir seluruh wilayah Aceh Besar sekarang dalam kondisi kekeringan. Kemudian kita juga dalam 2 hari ini juga terjadi bencana angin kencang ya, yang sempat merusak rumah warga, kemudian juga ada fasilitas pendidikan, kemudian terjadi karhutla yang seperti kemarin itu bisa mencapai 9 titik sekaligus ya Mbak Lenis. Jadi memang cukup banyak, ada 19 kecamatan. Ini kondisinya seperti apa Pak? Area pertanian terdampak, rumah-rumah warga, bagaimana kebutuhan air bersih warga? Iya, kami sampaikan Mbak Glenis hingga hari ini terdapat 2.156 hektar lebih kondisi persawahan, area persawahan masyarakat yang mengalami kekeringan. Penanganannya seperti apa Pak? Bantuan sudah mulai disalurkan kepada warga? Iya, setelah kita mendirikan keposkoan siaga darurat di Kabupaten Aceh Besar, Mbak Denis, ya tentunya kita bersama-sama dengan dinas teknis lainnya secara bersama-sama berkolaborasi melakukan seperti misalnya penjadwalan distribusi air ke sawah warga. Nah, ini kita lakukan selama 24 jam bersama petugas penjaga pintu air supaya air secara bergilir bisa dialirkan ke kawasan-kawasan daerah-daerah persawahan warga masyarakat yang mengalami kekeringan. Nah, yang jadi masalah di bendungan saja kita sekarang kekurangan air yang bisa didistribusikan. Jadi oleh karena itu dilakukan upaya-upaya
untuk dialirkan sesuai jadwal ke kawasan-kawasan secara terjadwal demikian. Dan itu bagaimana dengan sosialisasi kepada warga, Pak? Tentu warga sangat terdampak ya, petani dan juga warga lainnya terkait air yang berkurang ini karena kekeringan. Iya pasti. Di kawasan Lampan Helengah itu di Kecamatan Kelimun, malah sudah beberapa waktu yang lalu kita bekerja sama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan itu melakukan pendistribusian dan suplai air, Mbak Glenis. Oke, terus bagaimana juga dengan kesiapan personil misalnya Pak untuk distribusi air? Karena kan cukup meluas ya, hampir 1 kabupaten ini. Yang sekarang kita fokuskan ada 2. Yang pertama penjadwalan distribusi air melalui irigasi teknis untuk petani. Kemudian di sisi lain baru ada 1 wilayah yang perlu kita suplai air. Namun kita sudah menyiagakan semua personil dan peralatan untuk mengantisipasi manakala kondisi ini terus menjadi parah, tentunya kita sudah melakukan atau menyiapkan upaya-upaya untuk mengantisipasinya, Mbak. Kira-kira kekeringan dan anomali cuaca ini akan terjadi sampai kapan, Pak, menurut prediksi BMKG? Iya, khusus di wilayah Aceh dan Aceh besar diperkirakan bisa mencapai sampai September. Ya walaupun hujan ada, tetapi sangat kecil. Artinya hujan ada, tapi hujan ringan, Pak. Ada proyeksi modifikasi cuaca, Pak, untuk bisa menurunkan hujan? Oh ya, pasca ditetapkan siaga darurat kekeringan di Aceh besar, kita juga sudah berkoordinasi dan bersurat ke BNPB untuk kemungkinan dilakukannya modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Aceh atau Aceh besar sendiri. Dan bagaimana Pak, apakah itu akan dilakukan hingga September nanti? Tentunya ini merupakan langkah-langkah ya yang akan ditempuh baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, dan kita juga di kabupaten terus melakukan sinergi bersama-sama dengan dinas-dinas terkait, TNI Polri, dan dengan OKP, organisasi masyarakat untuk mengantisipasi persoalan ini. Dan pada minggu kemarin kita juga sudah menggelar apel gabungan siaga bencana lintas sektor, TNI Polri, dan semua stakeholder yang terkait untuk sama-sama untuk siap siaga untuk mengantisipasi kondisi yang ada saat ini, Mbak Glenis. Selain kekeringan, air juga mulai sulit begitu ya Pak. Ada anomali cuaca, angin kencang yang terjadi di Aceh besar. Bagaimana dampaknya dan juga mitigasinya Pak? Ya, sekarang kita mengaktifkan 10 pos yang masing-masing melakukan patroli, kemudian memantau perkembangan situasi, apakah itu karhutla dan apapun kemungkinan yang bisa terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Mbak Glenis. Seperti kita ketahui kemarin saat terjadi angin kencang, itu 13 rumah sempat atapnya terbawa angin, kemudian ada 2 ruko, kemudian ada 3 dayah atau pesantren juga tertimpa musibah angin kencang, kemudian ada 1 sekolah, dan ada 15 titik lokasi kejadian karhutla. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Bapak ada imbauan untuk warga di tengah kekeringan dan juga anomali cuaca ini agar tetap berhati-hati dan menghemat air tentunya. Ya, tentunya kita mengajak warga masyarakat untuk yang pertama siap menghadapi manakala terjadi kondisi cuaca yang ekstrim ini, ya dengan memperhatikan ya kondisi cuaca di wilayah kita masing-masing, kemudian juga menghemat air, terutama air konsumsi, dan pemerintah daerah
melalui posko siaga darurat bencana ini bersama-sama dengan dinas teknis, semua yang terkait TNI Polri bersatu padu untuk melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya ya, untuk dapat menangani kondisi ini bersama-sama. Demikian, Mbak. Semoga kekeringan bisa cepat berlalu dan distribusi air tentunya bisa diharapkan bisa sampai kepada warga. Terima kasih Bapak Ridwan Jamil, Kepala BPBD Aceh Besar telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.